Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang arsitektur set instruksi. Nama saya Anissa Alifa dari IF 19B. Nama saya Suhlia dari IF 19B. Nama saya Rizka Ayu Permana dari IF 19F. Di sini ada karakteristik dan fungsi set instruksi. Operasi dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankannya. Instruksi ini sering disebut sebagai bahasa mesin. Sekumpulan dari set instruksi-instruksi yang berbeda dapat dijalankan oleh CPU disebut set instruksi. Di sini ada elemen-elemen dari instruksi mesin. Yang pertama ada operation kode, opkode, merupakan sebuah spesifier kode add, IO, move, yang kemudian disebut juga dengan operation kode. Yang kedua ada search operand reference, merupakan sumber dari opkode yang dapat berisi 1 hingga lebih sumber. Yang ketiga ada result operand reference, merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan atau hasil dari opkode. Next, instruction reference merupakan sebuah instruksi agar prosesor mengetahui operasi yang akan prosesor eksekusi. Di sini ada instruction style stack diagram. Selanjutnya ada desain set instruksi. Desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek, diantaranya adalah 1. Kelengkapan set instruksi, yang kedua ortogonalitas, sifat independensi instruksi, yang ketiga kompatibilitas, dibagi dua yaitu source kode compatibility, yang kedua ada objek kode compatibility, yang keempat ada format instruksi. Di sini ada desain set instruksi. Yang pertama ada kelengkapan set instruksi, merupakan sekumpulan instruksi yang dapat dipahami oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin, karena aslinya juga berbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly. Yang kedua ada ortogonalitas, merupakan sifat independensi instruksi. Secara lebih eksplisit, instruksi adalah ortogonal untuk melakukan suatu operasi. Yang ketiga ada kompatibilitas, merupakan suatu model atau langkah yang diperlukan untuk menghasilkan result pada komputer. Sistem komputer dapat mencapai kompatibilitas pada beberapa tingkat sesuai modelnya. Yang keempat ada format instruksi. Suatu instruksi terdiri dari beberapa file yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut. Selanjutnya ada karakteristik eksekusi instruksi. Yang pertama ada operasi, merupakan sebuah program HLL, High Level Language, yang sangat menonjol dan menyatakan bahwa perpindahan sederhana merupakan hal yang penting. Yang kedua ada operand, sebuah objek yang ada pada operasi matematika yang dapat digunakan untuk melakukan operasi. Sumber dari hasil operand terbagi menjadi 4 bidang, yaitu main memory, register processor, immediate addressing, yang IO device. Yang ketiga ada procedure calls, yang merupakan sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan ini, server harus menyediakan layanan remote procedure. Yang keempat ada implikasi, merupakan untuk mengoptimalkan pereferensian operan yang diperlukan perancangan proporsi instruksi agar lebih terlihat sederhana. Di sini ada jenis operation. Yang pertama ada data processing, yaitu arithmetic dan logical instruction.
Yang kedua ada data storage, yaitu memory instruction. Yang ketiga ada data movement, I/O instruction. Yang keempat ada control, test and branch instruction. Di sini ada arithmetika, berisi kemampuan komputasional dalam memproses data numerik. Yang kedua ada logis, berisi kemampuan komputasional yang berbasis boolean. Dan ada I/O, membutuhkan transfer data dari device input dan hasil ke user. Dan yang terakhir ada tes, berupa set instruksi yang berfungsi sebagai set file tes dari sebuah data. Branch, percabangan ke set instruksi yang berbeda tergantung hal-hal yang dieksekusi. Kesimpulannya yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwa instruksi-instruksi mesin harus mampu mengolah data sebagai implementasi keinginan-keinginan kita. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.